Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah. Saya seorang guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 6 Lembang, Bandung Barat, dan merupakan siswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Prodi IPA di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 201504064748 dan NIM 2314399. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi zat aditif makanan dan minuman di kelas 8 di SMP Negeri 6 Lembang, Bandung Barat. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM. Duduk siap. Amin. Doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, semuanya berdiri terlebih dahulu. Lihat di kiri kanan di bawah, nah kalau ada sampah buang. Kalau ada sampah buang, ambil, buang. Kemudian rapikan dulu bajunya. Kalau kelasnya sudah bersih, sudah rapi, duduk kembali. Sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir? Siapa? Ditanya kenapa? Siapa lagi? Nadia. Ridwan. Siapa lagi? Ridwan. Adli. Siapa lagi? Ini bukan telepon. Jadi apa? Jadi apa? Yang sakit kita doakan semoga segera sembuh dan bisa belajar lagi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai zat aditif pada makanan dan minuman. Perhatikan gambar di layar. Gambar apa? Masih ingat pelajaran sebelumnya kita belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Mulai dari nutrisi makanan yang kita butuhkan apa saja, kemudian bagaimana sistem pencernaan memproses makanan itu,
pertumbuhan dan perkembangan kita, ya. Kalian kan suka jajan di kantin, di warung, ya. Ini contohnya nih, ada yang atas ada warung, yang bawah itu ada jajanan. Apa aja jajanannya? Seblak, apalagi bakso, apalagi ya. Nah, jajanan-jajanan ini yang biasa kita jajan di kantin sekolah, di warung. Apakah sudah yakin sehat? Belum. Apakah sudah yakin bergizi? Belum. Tidak. Siapa di sini yang suka makan seblak atau mie ayam atau bakso? Kalian pernah tidak mengalami gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi misal seblak terlalu pedas? Yang dirasakan apa? Sakit perut. Jadi sangat penting menjaga sistem, sangat penting menjaga gizi makanan yang kita makan karena berpengaruh pada sistem pencernaan. Coba perhatikan lagi gambar di layar. Ada perbedaan tidak? Apa? Warna. Yang sebelah kiri polos, yang sebelah kanan warna-warni. Jadi perbedaan dari kedua gambar ini apa? Warnanya. Selain itu, yang kiri dan yang kanan sama warnanya berbeda, mana yang lebih menarik? Karena warnanya warna-warni, jadi lebih menarik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat mengidentifikasi kandungan zat aditif pada makanan dan minuman. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat mengelompokkan zat aditif alami dan buatan yang terkandung dalam makanan dan minuman. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat menjelaskan peranan zat aditif dalam makanan dan minuman dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat aditif dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar. Mengapa pelajaran hari ini penting? Karena dengan belajar mengidentifikasi zat aditif pada makanan, kalian dapat mengetahui zat tambahan apa saja yang ditambahkan pada makanan. Seperti ini, yang kiri dan yang kanan berbeda. Yang kiri polos, yang kanan warna-warni. Jadi ada zat tambahan yang ditambahkan kepada makanan zat tersebut sehingga warnanya menjadi beragam, beraneka ragam. Jadi dengan kalian mengetahui mana zat aditif alami buatan, kalian dapat mengetahui makanan apa yang aman untuk dikonsumsi dan tidak. Sebelum kita lanjut, kalian isi dulu soal tes. Silakan dibuka handphonenya. Silakan diisi waktu untuk mengerjakan soal 5 menit saja. Sudah ada?
dicetak kan jadi panjang-panjang. Cendol biasanya panjang atau bulat ya. Warnanya jadi hijau. Berarti ada penambahan zat pewarna. Selain zat pewarna pada cendol ditambahkan apa lagi? Gula merah. Itu sebagai zat aditif apa gula? Berarti tadi ada pewarna, ada pemanis, apa lagi? Santan. Santan juga ditambahkan kan ya pada cendol sebagai apa? Kalau santan penambah rasa biar gurih ya. Jadi ada manis, ada gurihnya. Apa lagi? Sudah mungkin ya? Sudah. Jadi pada cendol ada 3 zat pewarna yang ada 3 zat aditif yang ditambah. Pewarna, pemanis, dan penambah rasa. Pertanyaan selanjutnya, apakah zat aditif apa tadi yang ditambahkan ke dalam minuman tersebut? Gula sebagai pemanis. Zat pewarna yang membuat warna hijau ya. Satu lagi santan sebagai penambah rasa. Apa kegunaan menambahkan zat aditif pada minuman tersebut? Biar lebih enak dan menarik. Putih sama hijau warnanya kan lebih menarik, hijau ya, lebih muncul. Lalu kenapa ditambahkan gula dan santan ya? Ada penambah rasa. Kalau makan cendol aja enak tidak? Tidak. Apakah zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman tersebut aman untuk dikonsumsi? Belum tentu. Kita tidak tahu kan aman atau tidak karena bukan kalian yang membuat. Kecuali kalau kamu membuat sendiri dengan bahan-bahan yang aman, itu kan udah tahu ya. Kalau orang lain atau produsen seperti yang di jalan, kita belum tahu ini aman atau tidak. Sekarang kita nonton video dulu ya untuk identifikasi. Lebih dari 60% jajanan anak di wilayah Pasuruan ternyata bebas. Perhatikan ya, bukan semuanya. Ini beritanya tentang jajanan pasar yang mengandung bahan aditif berbahaya. Lebih dari 60% jajanan anak di wilayah Pasuruan ternyata berbahaya bagi kesehatan. Temuan Dinas Kesehatan Pasuruan sebagai misal jajanan yang merupakan berbahaya. Kesehatan Pasuruan menggelar operasi jajanan di sejumlah sekolah dasar di wilayah Kecamatan Gondang Wetan. Saat razia, contoh makanan dan minuman ringan yang dijual di sekitar sekolah dikumpulkan. Jenis makanan itu diantaranya cireng, batagor, cilok, tempura, dan sosis. Semua makanan itu sangat digemari siswa. Petugas juga mencari tahu apakah makanan tersebut dibuat langsung oleh pedagang atau tidak. Selain itu diperhatikan juga cara penyajian serta kemasan yang digunakan. Untuk mengetahui kandungan makanan, uji laboratorium langsung dilakukan di hadapan siswa. Pasca kegiatan, siswa diharapkan lebih peduli terhadap apa yang mereka makan. Sementara pemilihan akan dilakukan kepada para pedagang yang menjual jajanan berbahaya. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Sudah ya disimak. Jadi barusan berdasarkan berita dari video tersebut yang dapat kalian ambil apa? Masalah dalam berita tersebut. Tidak boleh jajan sembarangan karena jajanan di sekitar sekolah ternyata banyak mengandung bahan berbahaya seperti borak, formalin itu kan untuk mengawetkan
mengawetkan makanan. Tapi formalin itu biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Sekarang kalian buka lembar kerja yang sudah saya bagikan. Di situ ada sebuah artikel, kemudian barusan kalian sudah menonton tayangan video, dan di meja kamu ada sampel SCNO. Apa yang harus kalian lakukan? Kamu baca artikel, kan videonya sudah ditonton ya. Dari video dan artikel, kamu rumuskan dua masalah yang ada pada video dan artikel. Masalahnya mirip-mirip mengenai jajanan yang berbahaya atau zat aditif yang ditambahkan pada makanan. Nah, channel yang kamu bawa, kamu amati apakah aman dengan mencampurkannya dengan larutan basah. Kalau misalnya salah langsung ya jangan diuji caranya. Tulisan masalahnya 2 ya.
Yang B berarti tulisnya berapa? Pak tulis yang B. Ini di dulu aja mereka lagi ngisi. Kalau yang ini berarti menjadi lebih gelap atau lebih terang? Yang menjadi lebih terang. Kalau yang tidak terbahan ya namanya perbuatan. Ini baca. Baca dulu dong. Jika setelah dalam pada masih tidak ada perubahan. Yang tidak ada perubahan apa? Sebentar kan? Iya. Yang alami yang ada perubahan wah. Yang buatan itu tidak ada perubahan. Sekarang isiin ya.
dengan membawa gambar hasil praktikum dan LKPD uji dan aditif pewarna pada makanan. Jadi yang dibawa LKPD dan gambarnya ya. Kemudian kegiatan presentasi dilakukan secara acak pada setiap kelompok dan setiap anggota kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian. Diawali dengan kelompoknya. Arif, silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Kami lagi akan mempresentasikan hasil diskusi presentasi kami. Terkait channel. Uji dan aditif pada channel. Mulai dari presentasi. Dijelaskan oleh Deden. Satu, banyak pedagang juga makanan dari lingkungan kerja berbahaya. Dua, banyak pedagang tapi yang menggunakan warna tekstil atau borax sehingga terlihat bagi memakai zat tersebut akan dipidana. Lihat di sini gambarnya channel A. Mencolokkan warnanya gimana? Mencolok berarti ya. Yang A tidak ada perubahan warna. Ya. Mulanya yang aditifnya dan warna yang alami yang warna yang warna besar. Berdasarkan kegiatan praktikum warna yang digunakan dalam ramadan, channel manakah yang tidak mengalami perubahan warna ketika dicampur dengan larutan basah? Berikan alasan kalian. Channel A dan channel C. Karena channel A dan channel C mengandung zat buatan berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Berdasarkan kegiatan praktikum uji warna yang digunakan dalam makanan, channel manakah yang mengalami perubahan warna ketika dicampur dengan larutan basah? Berikan alasan kalian. Channel B. Karena channel B mengandung zat alami tetapi belum tentu baik jika dikonsumsi oleh manusia. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, kembali menyimpulkan hasil kegiatan. Kita akan menjelaskan mana ada apabila tidak tadi apa? Pertanyaan saya berbahaya itu tidak baik. Ada pertanyaan? Untuk kelompoknya Arif, ada yang ingin ditanyakan? Bukan nama, berdiri. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Safa Julia dari kelas 8B. Apakah penggunaan zat aditif buatan berpengaruh terhadap kesehatan? Bagaimana jawabannya? Pertanyaan apakah penggunaan zat aditif berpengaruh terhadap kesehatan? Siapa yang akan menjawab? Jika konsumsi terus-menerus akan berakibatkan akan berpengaruh terhadap kesehatan pencernaan dan ginjal. Jawabannya jadi kalau konsumsi secara terus-menerus akan berpengaruh pada kesehatan pencernaan dan ginjal ya. Cukup sama? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, tutup saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kumpulkan. Alhamdulillah ya, kegiatan presentasi sudah kita lakukan. Jadi dari semua kelompok dan dari channel yang di bawah itu ada yang menggunakan zat aditif alami dan ada yang menggunakan zat aditif buatan. Perbedaannya kalau zat aditif buatan itu warnanya lebih mencolok dan ketika dicampur dengan larutan basah ada perubahan warna tidak yang warna tidak ada perubahan warna. Kalau yang alami itu warnanya memang tidak terlalu mencolok dan ketika dicampur dengan larutan basah itu ada perubahan warna. Jadi kalian harus berhati-hati dalam jajan ya, terutama dari warna. Lebih mencolok harus dicurigai. Jadi warna merahnya tuh terang banget, bisa warna hijaunya terang banget. Nah itu harus dicurigai apakah zat aditifnya alami atau buatan atau apakah aman atau tidak untuk dikonsumsi.
Hasilnya bisa keluar langsung tidak? Bisa. Ada yang dapat? Ada yang betul semua? Ada yang salah satu? Tapi ada peningkatan dari awal? Setelah mengisi soal proses, kalian isi lagi pertanyaan refleksi dari kegiatan pelajaran hari ini. Ini diisi lagi. Ada 5 pertanyaan. Semuanya mengisi ya. Udah? Semuanya sudah mengisi? Saya bacakan dulu ya pertanyaan ada yang sudah baru 10 orang yang masuk. Yang pertama, apakah tujuan belajarmu sudah tercapai hari ini? Dari 15 orang semuanya jawab sudah. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Dari 17 orang, yang 10 menjawab sangat menyenangkan, 7 orang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dengan metode praktikum, bagaimana memahami konsep zat aditif menurut kalian? Ada yang menjawab cukup mudah dan sangat mudah. Kemudian nomor 4, pada tahapan manakah yang menjadi tantangan? Ada yang menjawab menuangkan air, menggambar cendol, presentasi. Nomor 5, apakah sudah memahami konsep zat aditif pada makanan dan minuman? 14 orang sudah memahami, 4 orang sangat memahami, dan 1 orang yang tidak memahami. Itu siapa nih? Yang tidak memahami nanti belajar lagi lebih lanjut. Sudah ya? Sudah semua diisi refleksinya? Sudah. Alhamdulillah. Jika sudah mengisi kegiatan refleksi, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan dapat memberikan pengalaman